Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang sobat kami. Apa kabar hari ini? Sehat-sehat sehat? Yang sehat boleh lambaikan tangan. Alhamdulillah, puji syukur. Sehat-sehat sehat. Saya lihat dari layar Zoom saya di sini banyak yang sehat hari ini. Atau mungkin ada beberapa yang lagi nggak enak badan, semoga cepat sembuh ya. Semoga dengan niat hati yang baik mengikuti Zoom ini, dengan semangat, dengan hati gembira, yang nggak enak badan cepat sembuh, fit kembali, prima kembali ya. Baiklah, senang sekali hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam program Digitalk sesi yang ke-9. Wow, keren banget ya. Nah, buat yang hari ini udah semangat, rasanya nggak sabar, boleh kasih reaction love dari Zoom masing-masing ya. Saya juga mau kasih reaction love. Nggak mau kalah sama partisipan. Kita mau bertabur love siang hari ini. Yang masih video boleh dong dibuka videonya atau dibuka kameranya. Ada 30 lebih ya partisipan yang join. Dan tentu saja terima kasih yang sudah sabar menunggu sehingga bisa join dan bisa masuk di meeting Zoom siang hari ini. Baiklah sobat kami yang tercinta, saya mau kasih tahu dulu apa itu sobat kami. Sobat kami adalah panggilan sayang untuk para sobat keamanan informasi. Jadi kami sebut dengan sobat kami, sobat keamanan informasi. Dan ketemu lagi bersama saya Magdalena Krisinda ya siang hari ini di kesempatan hari Rabu tanggal 23 November 2022. Tema Digitalk sesi yang ke-9 ini adalah lokal, viral, global karena media sosial. Boleh kita berikan aplaus untuk kebersamaan kita. Nah, buat teman-teman atau sobat kami semuanya yang sudah mengikuti program ini dari awal hingga selesai ataupun dari sesi 1 sampai 9, terima kasih ya. Yang mungkin hari ini baru bisa join sesi yang ke-9 ini, gak apa-apa, gak usah sedih, karena semua yang di-record melalui meeting Zoom ini ada di YouTube channel Pemkot Jogja. Jadi silahkan boleh dicek di YouTube channel Pemkot Jogja, sekaligus subscribe ya, supaya bisa dapetin notifikasi setiap kali ada postingan yang diunggah ya. Jangan lupa juga klik tombol loncengnya ya. Sekaligus, nah banyak nih sekaligusnya. Selain sobat kami bisa join atau subscribe YouTube channel Pemkot Jogja, subscribe juga YouTube channel Kominfosan atau bisa juga follow Instagramnya. YouTube channelnya Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta adalah @sobatkami_channel. Ya, kok pakai @ sih? Kalau YouTube nggak pakai @ ya. Kalau Instagram yang pakai @ ya, berarti silakan subscribe YouTube channel Sobat Kami Channel. Dan follow Instagram Sobat Kami. Hanya diganti angka 4. Baiklah Sobat Kami yang tercinta, acara hari ini merupakan persembahan dari Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kota Yogyakarta yang bekerja sama dengan SIMS atau Sarana Infotekno Mitra Solusi. Pertama-tama, saya ingin menyapa terlebih dahulu, selamat datang, selamat bergabung, selamat siang dan terima kasih kepada yang terhormat Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta, yang pada siang hari ini diwakili oleh Ibu Suciatisah, selaku Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta. Selamat siang Ibu Suci, apa kabar Bu? Selamat Bisa siang, dengar suaranya? Mbak. Selamat siang untuk teman-teman semua. Alhamdulillah sehat hari ini. Alhamdulillah, senang banget bisa lihat Ibu hari ini segar, sehat, semangat. Terima kasih ya Bu ya, sudah bergabung ya. Dan selain Ibu Suci juga, saya ingin menyapa narasumber hari ini ada 2 orang. Yang pertama cantik seperti Ibu Suci, ya, narasumber yang pertama, terus narasumber yang kedua ganteng, ya. Saya perkenalkan dulu yang cantik dan saya pengen dengar suaranya. Beliau adalah Ibu Winaryati. Selamat siang Ibu Winaryati. Assalamualaikum Bu. Siang Mbak Mahden, Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Sehat-sehat ya Bu? Alhamdulillah sehat selalu. Oke, Ibu Winaryati ini sobat kami, beliau adalah penyuluh swadaya pertanian. Dari
profesi ataupun ketekunan beliau sebagai penyuluh swadaya pertanian, beliau berhasil mengantar Kampung Bau Sasran menjadi kampung sayuran yang viral, tidak hanya terkenal di lingkup kabupaten, bukan kabupaten, lingkup kelurahan, kecamatan, kota, tapi lingkup internasional. Boleh kita berikan tepuk tangan buat semangat Ibu Winaryati ya. Nanti akan berbagi inspirasi. Bagaimana dari sayur mayur, dari bayam, kangkung, cabai, kobis dan lain sebagainya itu bisa membuat ekonomi kampung bisa tumbuh dan bahkan menjadikan Kampung Bau Sasran menjadi kampung percontohan buat kampung-kampung yang lain ya. Kemudian narasumber yang kedua bersama dengan kita ada Bapak Eka Indarto. Selamat siang Pak Eka. Apakah sudah bisa join videonya? Pak Eka Indarto. Tadi beliau lagi pamit sholat sebentar ya, tapi nggak apa-apa. Saya percaya nanti Pak Eka akan segera join dengan videonya. Pak Eka ini adalah trainer UMKM digital dari Infotekno. So, siang hari ini sampai nanti sore hari kita akan belajar bersama dengan 2 orang narasumber yang tadi sudah saya perkenalkan ya. Oke deh Sobat kami, untuk kelancaran acara siang hari ini alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Nah, sobat kami yang tercinta, selain yang ada di meeting Zoom siang hari ini, saya juga perlu dan penting menyapa untuk para pemirsa yang ada di YouTube channel Pemkot Jogja. Selamat bergabung, terima kasih sudah menyaksikan, bahkan sudah terus mengikuti program Digitalk dari waktu ke waktu ya. Kami percaya materi-materinya sangat bermanfaat. Jadi jangan sungkan untuk share atau mungkin repost ya, terutama share ke teman-teman yang lain konten atau link dari silahkan dibagikan gratis tis. Karena materi-materinya dari pekan ke pekan tuh sangat bagus gitu ya. Nah, saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu Suciatisah selaku Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta untuk memberikan sambutan sekaligus apresiasi, semangat, dan sedih sih sebenarnya ini adalah Digitalk terakhir di tahun ini 2023. Gitu ya Bu Suci ya. Rasanya kok berat gitu loh mengakhiri kebersamaan ini. Tapi mau nggak mau Ibu Suci dan tim harus berbesar hati membuka sekaligus ya berpamitan sebentar untuk ketemu lagi di tahun 2023. Benar ya Bu Suci ya? Iya, monggo silakan Ibu Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon maaf. Selamat siang teman-teman semua, Bapak Ibu narasumber, Mbak Magda yang selalu setia menemani kita setiap hari Rabunya, sampai pada sesi yang ke-9 ini. Dan juga untuk Pak Eka ini juga setia mendampingi kita. Teman-teman semua yang setia hadir pada acara setiap Rabunya, kami dari Dinas Kominfo mengucapkan banyak terima kasih. Juga kepada Ibu Winaryati ini, yang kemarin-kemarin juga sebagai anggota peserta sekarang sudah menjadi narasumber begitu nggih. Dan tidak menutup kemungkinan untuk sesi tahun depan, mudah-mudahan mohon doanya semuanya nggih. Kita semuanya nanti bisa melaksanakan acara yang bergengsi ini menurut kita nggih. Mudah-mudahan nanti dari teman-teman peserta ini ada yang menjadi narasumber kita gitu. Sehingga ilmu-ilmu yang ada di wilayah yang Bapak Ibu punya bisa disaringkan bersama-sama sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat. Nah, dari kami sebetulnya mengucapkan banyak terima kasih atas atensinya, atas kepesertaan teman-teman semua yang telah hadir dan setia untuk pelaksanaan acara ini. Dan juga tak lupa kami ucapkan banyak terima kasih untuk timnya Mbak Dewi, ini timnya yang hebat ini selalu membuat acara-acara ini menjadi hidup gitu nggih. Dan setiap hari Rabunya selalu konsisten mengadakan acara ini. Mudah-mudahan acara hari ini berjalan dengan baik dan sesi 1 sampai dengan 9 ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan mohon doanya tahun depan kita bisa melaksanakan kegiatan yang serupa seperti ini. Dan akhirnya kita buka ya Mbak Magda, mudah-mudahan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan acara pada hari ini berjalan dengan lancar. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita berikan aplaus buat Ibu Suci. Bu, saya punya pantun nih buat Ibu. Beli tusuk gigi di warung bersih. Ibu Suci, terima kasih. Cakep. Iya. Baik. Oke, semoga selalu sehat Ibu Suci bersama dengan tim. Kita ketemu lagi pokoknya di program-program berikutnya karena memang Kominfosan itu kan banyak banget ya program untuk masyarakat dan sekalipun ini adalah pertemuan terakhir di sesi Digitalk, don't worry, be happy karena kesempatan berikutnya pasti ada program lain yang sama bermanfaatnya ya. Amin. Oke, baiklah. Kalau begitu, saya akan langsung berikan kesempatan berikutnya kepada narasumber-narasumber yang udah siap. Tapi sambil Mbak atau Ibu Winaryati ini mempersiapkan diri, saya mau sampaikan beberapa pengumuman sederhana. Sederhana tapi penting ya. Apa itu? Untuk perjumpaan hari ini akan ada 3 giveaway yang akan dibagikan kepada sobat kami yang nanti berinteraksi atau bertanya, menyampaikan pendapat, sharing melalui live Zoom atau live chat Zoom ini ya. Jadi silakan boleh tidak hanya bertanya tapi boleh memberi pendapat, boleh kasih semangat, boleh kasih apresiasi juga boleh ya, nggak harus bertanya. Mau kasih motivasi, apresiasi juga boleh, nanti silakan diketik di live chat Zoom ini dan nanti akan dipilih 3 orang nama yang beruntung untuk mendapatkan giveaway. Giveaway hari ini dipersembahkan oleh Bapak Irfan. Betul ya, Pak Irfan ya. Pak Irfan adalah perwakilan dari Bursa Efek Indonesia, perwakilan Yogyakarta. Terima kasih ya Pak Irfan untuk giveaway-nya untuk peserta. Semoga lancar ketugasan di Bursa Efek Indonesia perwakilan Yogyakarta. Oke, itu saja informasinya. Dan untuk masing-masing narasumber, kami memberikan waktu 30 menit ya, sampai dengan 40 menit maksimal untuk presentasi. Yang pertama adalah Ibu Winaryati yang akan presentasi terlebih dahulu. Beliau adalah penyuluh swadaya pertanian. Kita pengen tahu seberapa berdampaknya kok kelurahan ataupun kampung Bawah Sasran ini terhadap kampung sayur yang menjadi predikat sekarang. Lalu bagaimana cara optimalisasi menggunakan media sosial ya. Katanya ini go internasional berkat media sosial. Kemudian bagaimana suka dukanya mendampingi warga kampung dalam merintis bahkan membesarkan kampung sayur ini. Ya, kemudian nanti Pak Eka Indarto akan memberikan feedback atau respon ya, tanggapan setelah Ibu Winaryati menyampaikan paparannya. Setelah kedua narasumber menyampaikan materinya, kita akan masuk di sesi tanya jawab ya. Oke, demikianlah urutan acara ya di siang hari ini dan langsung saja saya ingin kita bertepuk tangan untuk menyambut Ibu Winaryati yang sudah siap di hadapan kita. Oke, silakan Bu Winaryati. Terima kasih Mbak Mahda, luar biasa. Terima kasih juga Kominfo Sandi yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Terima kasih juga teman-teman yang sudah mau bergabung bersama kita. Ada juga Pak Lurah saya, Pak Ahmad, luar biasa. Beliau juga ingin nanti memberikan sesuatu pesan sebagai lurah yang luar biasa untuk kami, Mbak Mahda. Iya, Pak Ahmad. Iya, Pak Ahmad, selamat siang Pak Pak, Ahmadnya selamat hilang, bergabung. jangan-jangan. Iya. Mbak Mata, Mbak. Yang mana Pak Ahmad? Oh, Pak Ahmad Jogja. Oke, Pak. On cam dong, Pak. Kita pengen lihat wajah Bapak Lurah setelah makan siang. Iya, supaya bisa di spotlight karena memberikan dukungan kepada salah satu warga ya atau penggiat kampung ya. Oke, nah tuh jempolnya langsung kelihatan. Boleh ya Bu Winaryati kita beri waktu ya 2-3 menit ya kepada Boleh. Pak Ahmad ya untuk bisa kasih Siap. semangat atau apresiasi atau mungkin arahan. Silakan Pak Ahmad. Ya, terima kasih Mbak Mazda. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada kami. Kami sebenarnya bukan apa-apa karena tanpa teman-teman petani yang ada di wilayah Bawah Sasran, kampung sayur juga tidak akan bisa terwujud. Jadi prinsipnya kami membangun kampung sayur itu didasari dari rasa suka, kemudian perjalanan itu duka itu menjadi sebuah semangat, dan semangat inilah yang menjadikan kampung sayur itu menjadi salah satu barometer di kota Yogyakarta. Kami sangat bangga sekali dalam mendeklarasikan kampung sayur karena pada saat deklarasi itu juga kami merupakan salah satu
kampung di Kota Yogyakarta yang deklarasinya langsung di bawah Pak Menteri Pertanian, Pak Yassin Limpo, bahwa deklarasi itu menjadi salah satu tonggak sejarah kami di dalam mewujudkan kampung sayur di Kampung Bau Sasran. Harapan besar kami adalah dengan kampung sayur ini bisa menopang sisi-sisi perekonomian dari warga, dan alhamdulillah mulai saat ini sudah ada sisi ekonomi yang bisa didapat dari warga-warga sekitar berkaitan dengan program dari kampung sayur. Tetap semangat, karena yang jelas kami ingin nanti mendengar dari Bu Esperansa untuk menjelaskan secara detail, tapi pada prinsipnya kami sangat suka sekali karena pekerjaan beliau ini yang sebenarnya petani jadi-jadian sekarang menjadi petani sungguhan. Alhamdulillah. Nah, ini bisa memotivasi kami teman-teman di kampung di RW-RW yang lain atau di kelompok-kelompok tani yang lain untuk selalu berprestasi, karena prestasi inilah yang menunjukkan eksistensi dari mereka agar mereka selalu diakui keberadaannya. Dengan keberadaan mereka, otomatis pundi-pundi yang mereka inginkan dari sisi perekonomian akan mengalir dengan sendirinya. Tetap semangat, tetap maju, Bau Sasran harmoni, dan Nurjan Sigra, Yogyakarta istimewa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan siang hari ini. Semangat terus ya Pak, sehat terus dalam ketugasan ya Pak. Sering makan sayur jadi kelihatan ya lurahnya awet muda, sama seperti Bu Winariati. Glowing karena makan sayur. Amin. Iya baik. Oke Pak. Sekali lagi terima kasih. Wow, Bu Winariati nggak menduga ya dapat apresiasi langsung siang hari ini dari Pak Ahmad ya, luar biasa. Baik, silakan Bu Winariati dengan sharingnya. Terima kasih Mbak Mahda. Iya, terima kasih teman-teman semua yang sudah bergabung di frame yang sama dengan kami di sini. Saya mungkin cuma sekedar sharing pengalaman yang kami lakukan bersama dengan masyarakat di Kampung Sayur Bau Sasran. Judul atau yang kami berikan biar keren katanya ya Mbak, walaupun jadul, enggak ding, enggak mau jadul ding, tapi berusaha untuk bisa mengimbangi zaman sekarang tentang media sosial dan sebagainya. Walaupun grutal gradul kata orang Jawa, tapi tetap harus belajar biar tidak ketinggalan gitu Mbak Mahda ya. Betul. PPT yang saya sampaikan sekarang judulnya Kampung Sayur Bau Sasran, menjadi kampung wisata edukasi dan ekowisata urban farming yang memang viral karena kami juga merasakan bagaimana menjadi viral. Nah, kita di Kota Yogyakarta belajar urban farming yang di lokasi yang sangat sempit yang ada di Bau Sasran, tapi kami bisa berbuat sesuatu yang tentunya bermanfaat untuk masyarakat di Bau Sasran dan menginspirasi banyak warga masyarakat di Indonesia dan bahkan di mancanegara. Perkenalkan, saya Winariati, saya adalah penyuluh swadaya pertanian Kota Yogyakarta. Saya juga ketua forum di Gapoktan Kecamatan Danurejan, ketua Gemah Ripah, dan kebetulan saya juga tim PKK Kota Pokja 3, dan ketugasan saya adalah mengajak masyarakat, ayo nandur opo sing dipangan, ayo mangan opo sing ditandur. Nah, itu Mbak yang harus kita resapi, dan mudah-mudahan ini menjadi penyemangat agar kita bisa menanam dengan hati, dan tentunya kita akan memanennya dengan sukacita karena apa yang kita lakukan ternyata bisa membuahkan hasil. Gitu. Di sini saya sedikit pamer, ternyata Pak Menteri dari korban viralnya kita, ternyata Pak Menteri sungguh-sungguh bisa hadir di Bau Sasran dan saya bisa berdampingan berjalan dengan beliau, itu rasanya luar biasa. Dan ini sungguh tidak kami tidak kami impikan sebenarnya, tapi menjadi kenyataan. Dan ini ada beberapa kegiatan yang kami kolaborasi dengan kampus yang kemarin sudah saya sampaikan bahwa suatu kegiatan masyarakat di kampung tidak akan berhasil tanpa adanya sinergi dengan pemerintah, dengan kampus, itu tidak akan berhasil. Jadi kita
harus bergandengan tangan ya, gandeng gendong, mewujudkan suatu kegiatan yang tentunya bermanfaat untuk masyarakat. Oke. Ini sedikit biodata saya, tadi sebenarnya sudah saya sampaikan. Oke, langsung saja. Ini bahwa sempitnya lahan di perkotaan sebenarnya merupakan permasalahan nasional yang kita hadapi. Kadang kita apa namanya ada alasannya. Kenapa tidak menanam misalnya? Oh, saya tidak punya lahan, jadi saya tidak usah menanam. Toh di pasar bisa beli dengan murah dan di supermarket biasanya tersedia seperti itu. Tapi bagaimana di bawah sasaran itu kita mengubah apa namanya ya? Mengubah paradigma bahwa tidak punya lahan tidak bisa menanam. Tapi kita bagaimana menunjukkan bahwa kita menanam di perkotaan masih bisa dan ternyata bisa mencapai ke arah agribisnis dan ekowisata. Itu yang sudah kita lakukan di Kampung Bawah Sasaran Mbah Mada. Untuk mewujudkan hal tersebut tidaklah mudah karena memang kita butuh konsekuensi dari banyak pihak, terutama pelaku yang ada di wilayah, yaitu ada kelompok tani. Nah, kelompok tani inilah yang mereka akan memperjuangkan bagaimana tadi menanam eh, tanaman sayuran dan tentunya ada hasilnya yang bisa diolah selanjutnya menjadi olahan-olahan yang eh, ternyata sehat karena diolah dengan tentunya pedoman-pedoman B2SA kalau sekarang ya. Tentunya makanan yang bergizi, berimbang dan aman. Itulah yang kita lakukan. Dan kami eh, merupakan kekuatan besar, yaitu masyarakat yang selalu melaksanakannya dengan niat yang apa menggebu-gebu tentunya dan semangat yang apa namanya tidak terlunturkan oleh apapun. Jadi yang kita lakukan seperti itu Mbak Mahda. Dan di Bau Sasran itu banyak pihak yang membantu dari pemerintah, lurahnya yang ganteng keren. Nah, ini luar biasa Mbak. Jadi idola, jadi ibu-ibunya di sana tambah semangat. Iya, betul. Jadi terima kasih Pak Ahmad sudah mau membersamai kami berapa tahun ini. Kampung Sayur Bau Sasran bisa terlaksana karena masyarakat dan tentunya pemerintah melalui Pak Lurah dan timnya dari kelurahan yang sangat mendukungnya. Lahan yang sempit di Bau Sasran itu kita garap ya. Lahannya itu ini Mbak ya mungkin tidak terlalu banyak ya karena kami di perkotaan yang biasanya kalau di kota itu punya lahan terus dibangun menjadi kos-kosan. Nah, tapi kami ada lahan sekitar 400 meter yang kita kondisikan menjadi pertanian terpadu. Di situ ada sayuran yang kita tanam, ya, yang kita tanam tentunya yang diminati oleh warga masyarakat. Ada terong, ada cabai, ada kacang dan sebagainya yang setiap hari dibutuhkan oleh anggota kelompok tani dan juga masyarakat sekitar. Jadi eh, kami menunjukkan dulunya yang kita apa namanya ya eh, mungkin dipandang remeh oleh banyak orang. Nandur ngapain kok menanam di tembok? Kita menanam di pinggir-pinggir jalan kayak gitu. Ada juga yang tidak setuju hal ini dilakukan karena katanya mengganggu lorong-lorong misalnya mau lewat gitu nanti kesenggol dan sebagainya. Tapi eh, dengan Pak Lurah, dengan masyarakat, kita meyakinkan bahwa kegiatan ini nantinya akan membuahkan hasil dan akan mengangkat nama Kampung Sayur Bau Sasran. Dan alhamdulillah tahun 2019 kami ditunjuk oleh Kementerian Danurejan untuk mengikuti lomba Kampung Sayur dan lomba Kampung Propin. Di sini Pak Lurah dan kami sebagai penyuluh di sana mengajak masyarakat, ayo tunjukkan bahwa kita bisa menang dengan perlombaan ini, saya bilang. Dan ini mungkin adalah awal yang baik untuk kita membuat suatu gebrakan di masyarakat yang nantinya akan membuka peluang perbaikan ekonomi di masyarakat. Dan alhamdulillah Mbak, dari kegiatan yang kita lakukan, swadaya masyarakatnya luar biasa.
kami di kelompok itu ada 6 kelompok tani dan ada 20 RT yang bergandengan tangan mewujudkan kampung sayur. Dan ini luar biasa. Alhamdulillah apa yang kita lakukan membuahkan hasil, kita juara 1 kampung sayur dan juara 1 kampung proklim. Ini yang membuat kita menjadi senang sekali. Dan dari lomba itu kita viral karena Kominfo kan juga memberikan pemberitaan, wah, Bau Sasran menjadi juara seperti itu ya. Akhirnya ada salah satu YouTuber yang menghubungi saya, Bu Win, kami akan memviralkan kampung sayur. Saya tidak bisa memberikan apa-apa, tapi pasti dari viral ini nanti akan ada sesuatu seperti itu. Dan itulah yang oke, saya bilang gitu. Dan akhirnya kita disuting, semua sudut-sudut, lorong-lorong disuting, tanamannya bagus-bagus, dan kegiatan masyarakatnya juga disuting bahwa kita di situ nyirami, ada kegiatan juga mencangkul, ada kegiatan menanam dan sebagainya, diviralkan. Dan seminggu kemudian diupload dan ternyata luar biasa. Kami ditelepon se-Indonesia bahkan mancanegara yang ingin berkunjung ya menyaksikan apa benar toh di Kampung Bau Sasran itu ada kampung sayur. Dan ternyata YouTube itu juga disaksikan oleh Pak Menteri Pertanian dan ternyata beliau menghendaki untuk bisa langsung melihat sebenarnya Kampung Bau Sasran ini seperti apa. Dan ini gambar-gambarnya Mbak, luar biasa, masyarakat senang sekali dan Pak Lurah punya ide. Bagaimana kalau sekalian dideklarasikan Kampung Sayur Bau Sasran? Wah, ini membuat sebenarnya kami deg-degan karena konsekuensi besar tentunya di belakangnya. Nah, tapi Pak Lurah, ayo, pokoknya kita harus berani mewujudkan ini seperti itu. Dan alhamdulillah akhirnya terwujud. Sampai sekarang, Mbak, kami tetap eksis. Banyak tamu yang berdatangan ke tempat kami dan juga tidak tamunya itu dari mungkin edukasi ya untuk dari anak TK sampai ke perguruan tinggi, bahkan perusahaan-perusahaan misalnya ASDP begitu dari apalagi ya banyak sekali yang berdatangan berkunjung ke tempat kami dari Bali, dari Kepulauan Kepri, Gubernur Kepri, dan sebagainya berkunjung ke tempat kami. Kami di Bau Sasran sampai tidak bisa piknik sendiri, karena kami selalu setiap weekend, nah, justru setiap hari itu Mbak, itu kami kedatangan tamu. Jadi konsekuensi dari media sosial itu memang luar biasa. Kami bisa sekarang terkenal, perekonomian kami terangkat karena anggota kelompok tani banyak yang akhirnya membuat olahan-olahan dari pertanian menjadi olahan-olahan yang bisa dibeli oleh tamu-tamu. Ada misalnya karena kami sekarang membranding bayam Brasil, itu ada stik bayam Brasil, keripik bayam Brasil, ada mie bayam Brasil, dan kita olah semuanya sehat. Dan di kelompok kami, kelompok tani kami itu ada 6 kelompok tani, masing-masing mempunyai unggulan sendiri-sendiri. Misalnya di kelompok Bunjowi, di sana ada olahan lele. Jadi kami juga pelihara lele, Mbak Mahda. Pelihara lele, di sana ada tekwan lele yang nyus sekali. Jadi setiap ada tamu boleh request, misalnya kami pesan tekwan lele, misalnya itu kita siap. Ada juga kerupuk lelenya. Jadi nanti tekwan dengan kerupuk lele itu sangat enak ya. Ini adalah inovasi-inovasi produk yang kita siapkan untuk menyambut menyambut viralnya lah gitu ya, kedatangan tamu-tamu. Jadi tamu bisa mencicipi inovasi-inovasi produk yang ada di tempat kami. Terus misalnya ada di Sumur Bening, di situ ada aneka minuman herbal yang menyehatkan. Ada dari mint, ada di bunga telang, dan sebagainya. Ini adalah inovasi-inovasi dari kegiatan kampung sayur. Ada juga aneka keripik, misalnya ada keripik bayam, misalnya ya. Ada keripik dari terong, ada cake dari terong itu diolah oleh kelompok Bustan Adi. Kelompok Amanah misalnya juga mengolah juga seperti itu. Jadi kita bersinergi Mbak mewujudkan kampung wisata sekarang. Dan terima kasih juga
Dinas Pariwisata yang sudah mengirim kami. Ini luar biasa. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan sesuai harapan kami ke depannya. Terima kasih Pak Lurah sudah menganggarkan untuk Kampung Sayur tahun kemarin 125 juta, tahun ini 225 juta untuk sarana prasarana Kampung Sayur. Mudah-mudahan kelurahan yang lain juga bisa menganggarkan ini untuk kegiatan Kampung Sayur untuk kemandirian pangan di wilayah. Ini luar biasa. Mudah-mudahan kegiatan yang kita lakukan ini bisa terus berjalan, masyarakatnya terus bergotong royong agar tentunya masa pandemi yang begitu sulit bisa bangkit, kita bertahan dengan menanam apa yang kita tanam dan hasilnya tentunya bisa kita panen. Itu Mbak yang mungkin bisa saya sampaikan. Bolehlah nanti silahkan semuanya berkunjung ke Bau Sasran, akan saya suguhkan inovasi-inovasi produk yang ada di Kampung Sayur Bau Sasran. Terima kasih Mbak Mada, itu yang bisa kami sampaikan. Apabila dalam kami menyampaikan mungkin banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Silahkan cek sendiri langsung ke Bau Sasran, bukan sekedar viral di YouTube dan media sosial yang lain, tapi kami adalah kegiatan nyata. Terima kasih Mbak Mada, terima kasih Kominfo. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Winaryati. Luar biasa, kita boleh berikan aplaus ya. Tadi ditawarin buat berkunjung ke Bau Sasran. Omong-omong ada tiket masuknya nggak ya? Masih free atau udah berbayar? Ya, kami sudah berbayar tapi seikhlasnya Mbak. Jadi jangan ya. pernah takut lah, betul. Oke. Kalau berkunjung ke tempat kami tidak usah bawa apa-apa, nanti malah saya bawakan sayuran. Oh alah ya ampun. Berarti tadi bayar seikhlasnya, pulang masih disangoni atau dibawain tadi ya sayur mayur hasil panen di sana ya. Luar biasa banget. Wah, terima kasih Bu. Saya tuh kalau masuk bayar seikhlasnya saya bayarnya pakai teh botol Bu. Boleh, boleh, boleh. Iya, enggak lah ya, tapi itu bagian dari kita mendukung ya dan memberi Iya. semangat juga kepada para petani yang ada di Kampung Bau Sasran. Oke, Iya, luar iya. biasa, luar biasa. Dan itu kalau tadi boleh berkunjung itu setiap hari apa Bu biasanya Bu? Kami biasanya setiap hari buka Mbak, tapi memang harus harus menghubungi kami dulu begitu. Oh, jadi kayak reservasi dulu lah ya, janjian dulu ya. Reservasi kerennya gitu ya. Wes, kerennya Iya. begitu. Baiklah, kalau begitu nanti kalau ada pertanyaan ya silahkan disampaikan di live chat Zoom ini. Siapa tahu nanti bisa dapat giveaway sekaligus dapat ilmu, dapat wawasan dari narasumber kita. Sekali lagi terima kasih Ibu Win. Nanti kalau ada Sama-sama. pertanyaan segera nanti bisa ditanggapin ya. Oke, kita mau ke Pak Eka Indarto terlebih dahulu yang pada siang hari ini juga akan berbagi wawasan sekaligus juga pengalaman beliau sepanjang mendampingi para penggiat UMKM di lapangan. Oke, Pak Eka, selamat siang Pak Eka. Iya, silakan Pak Eka. Baik, wah, kalau begitu nih, kayaknya Pak Eka belum respon ya. Boleh dong kita tanya jawab ke Ibu Win ya, nggak apa-apa ya. Kita beri waktu sebentar kepada Ibu Win untuk bisa terima pertanyaan dari partisipan sambil nanti kita kalau Pak Eka udah ready nanti kita beri kesempatan ke Pak Eka untuk bisa memberikan tanggapan ya. Baik, silakan untuk partisipan yang join boleh raise hand ya, ngobrol langsung dengan Ibu Win. Mau bertanya apa silahkan seputar Kampung Sayur Bau Sasran. Ya. Atau mau diketik juga boleh pertanyaannya. Saya sebenarnya ada banyak pertanyaan sih, tapi saya prioritaskan kepada partisipan dulu ya yang bertanya. Nanti takutnya Mbak Magda terus yang nanya gitu ya. Baik, ini ada respon bagus sekali dari Gede Ekoprint Jogja. Saya mau nanya ke Ibu Win, bagaimana awalnya Bu, awal mula bisa membentuk Kampung Sayur? Iya. Monggo Ibu Win. Awal mulanya. Oke Mbak Mada, awal mulanya membentuk Kampung Sayur. Jadi memang Kampung Sayur itu kita ikrarkan atau kita deklarasikan itu tahun 2019, bulan Desember, pas Pak Menteri datang ya. Tapi kami memulai untuk menanam atau membuat kebun itu tahun 2008. Jadi kami awalnya di RW 09
itu kelompok tani Gemaripah yang kebetulan adalah saya ketuanya, itu kami bersama dengan Pak RW, Bu RW, dan kader-kader yang ada di RW 09 pingin mempunyai kegiatan yang positif. Ibu-ibu pingin mempunyai eh, kegiatan yang tentunya eh, menghijaukan kampung dan juga untuk ketahanan pangan mandiri keluarga. Nah, daripada di rumah cuma nonton drakor seperti itu ya, nonton sinetron seperti itu. Jadi alangkah baiknya kita bersama-sama membentuk kelompok tani seperti itu. Eh, dari situ kami ada kebun apa lahan yang tidak dipakai. Dulu lahan gempa tahun 2006 dan itu milik anggota dan diserahkan ke kami untuk dikelola sekitar 400 meter. Di situ eh, anggota kelompok tani yang memang dari kader dari ibu-ibu PKK itu melakukan kegiatan dan kami dibina oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta. Bagaimana menanam sampai kami panen tentunya. Dan ini kita awal-awalnya ya juara kelompok tani, juara hatinya PKK dan sebagainya. Setelah itu Pak Lurah menginginkan bahwa setiap kelompok tani harus ada motor penggerak penghijauan nih. Seperti itu. Akhirnya di setiap RW di Kelurahan Bau Sasran itu harus ada kelompok taninya. Karena kami menginginkan setiap RW tentunya mempunyai kegiatan yang positif dan lingkungannya indah, tertata dan tentunya asri dan nyaman. Begitu Mbak. Ya harus apa ya? Ada motivasi dari masyarakat dulu. Karena kalau misalnya dari pemerintah mengajak begitu, tapi warganya tidak mau, itu ya tidak akan berhasil programnya. Tapi kalau ada keinginan sendiri dari masyarakat dan pemerintah apa membina, kita juga kolaborasi dengan kampus-kampus dan sebagainya, kegiatan ini tentunya akan berjalan. Tapi harus ada motor penggerak di situ, yang tentunya tidak pernah patah semangat. Seperti saya misalnya, gitu loh Mbak Mahda. Iya, 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 iya. Jadi Iya, selain iya. motivasi dari dalam, tapi juga ada motor penggeraknya gitu ya. Kalau hanya Betul, motivasi betul. saja itu baru Iya, 10%. betul, betul. 90%-nya adalah mereka-mereka yang menjadi motor penggerak ya, seperti halnya Betul, Bu betul. Winariati. Baik Bu, Iya. kita simpen dulu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk karena ada banyak terus terang yang sudah langsung beri feedback atau tanggapan. Nah, kita mau simak dulu ya paparan dari Pak Eka Indarto yang juga akan memberikan pengalaman-pengalaman beliau sepanjang mendampingi para penggiat UMKM di lapangan dan beliau kaya banget dengan wawasan serta informasi. Jadi silakan Pak Eka. Ya, terima kasih Mbak Mahda. Ya. Saya izin share screen ya Mbak ya. Baik Pak. Ya, oke. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi desain hari ini coba kami sharekan dari pengalaman kami pendampingan untuk ekosistem yang sifatnya lebih pada aspek pertanian dan mungkin juga peternakan. Kami cerita sedikit ya sebelum saya sampaikan. Jadi 4 tahun lalu kami mengalukan satu inisiasi bidang internet perdesaan, tetapi betul-betul di desa bukan di kota, yaitu di Tasikmalaya. Nah, kemudian setelah perkembangan internet cukup baik, mereka ke core-nya kembali, ke intinya, bahwa mereka bergeraknya di bidang pertanian. Sebagai ilustrasi begini, begitu diberikan internet, kemudian dilakukan semacam aplikasi sederhana pendataan tentang potensi yang ada di sana. Di antaranya, waktu itu mereka itu terkenal punya pohon manggis. Ya, masing-masing akhirnya anak-anak muda itu kita berikan aplikasi di mana setiap rumah ditulis misalnya rumahnya Mbak Mahda, pohon manggis saya 5, yang 3 usianya sekian tahun, yang 2 masih kecil. Itu rata-rata misalnya keluar 40 kg misalnya, atau 1 kuintal dalam satu pohon. Nggak dikira ternyata begitu dikumpulkan tuh ton. Kemudian kita upload waktu itu di internet. Ya alhamdulillah dari Carrefour waktu itu dan dari beberapa eksportir tertarik. Oh ternyata Anda punya penghasilan manggis. Yang sebelumnya orang sana itu nggak mengira bahwa itu menjadi satu hal yang diminati banyak orang. Ya alhamdulillah malah lucunya laporan dari Kang Irman dari aktivis sana sama Pak Kang Tutus, dia bilang, Mas, alhamdulillah dari sini tidak terjadi urbanisasi, malah balik ke desanya dengan adanya itu. Akhirnya berkembang kembali. Salah satunya sekarang kambing. Ya, kambingnya juga dengan teknologi kemarin bisa mensuplai untuk Jakarta untuk selama Mbak kurban seperti itu. Ya, kemudian yang ketiga, yang terakhir malah membuka lahan untuk alpukat. Baik, nah ini satu yang menarik, tetapi konteksnya Ibu kan di pertanian kota, orang nyebutnya ada urban farming.
Jadi begini, framework ICT untuk petani itu seperti ini. Jadi bagaimana solusi TIK itu bisa ketemu di solusi pertanian. Sehingga pasti kita akan ketemu 3 masalah yang di lapangan itu seperti ini. Yang pertama, mengenai kesiapan masyarakatnya, bagaimana mereka tadi sudah disampaikan ya, dimotivasi untuk mampu membangun pertanian atau sebagai kampung sayur, ya ada yang nyebut kampung hijau, ya. Kemudian mengorganize masyarakat, kemudian pilihan teknologi. Nah, nanti ruang lingkupnya cukup luas ya. Jadi kembali ini sering saya pakai ya Mbak Mahda, bahwa intinya sekarang di era digital itu bagaimana kampung, organisasi kampung atau desa dan warganya itu bisa bertransformasi. Karena dengan transformasi cepat, itu otomatis dia akan mendapatkan satu peluang. Kemudian yang kedua, ternyata digital menghasilkan keunggulan kompetitif, seperti tadi yang Ibu sampaikan. Mereka bisa dianggap lebih unggul daripada yang lain. Kemudian yang kedua, ini yang menarik, kecepatan pengambilan keputusan yang lebih baik. Di mana begitu Ibu tadi menyampaikan, aku ternyata jadi tidak jalan-jalan karena banyak orang yang datang. Akhirnya mereka bisa mendapatkan demand dengan cepat dan memberikan satu yang disebut pengembangan model usaha baru. Oh, ternyata kami akan menjual apa tadi, rempah. Kami juga akan mengembangkan lele. Ya, saya cerita Mbak Mahda, ini menarik. Belum lama kan saya ke Rembang, pembinaan UKM di sana sama Gerobokan. Salah satu lele, nanti jenengan coba bisa ya Bu ya, dari kampung sayur. Ternyata lele mereka diminati untuk diekspor ke Jepang. Kenapa pertanyaannya? Karena Jepang tertarik lele asap. Dan tak tanya di Gerobokan bisa enggak? Belum bisa Pak Eka. Yang bisa mana? Baru Demak dan Kudus. Apa rahasianya? Mereka memanggangnya, mengasapinya, itu pakai damen. Damen ini bahasa Indonesia apa ya? Jerami, jerami. Ini kan sesuatu yang menarik ya, di mana ternyata mereka punya ini. Ini model usaha baru, itu bisa lebih cepat. Kemudian berikutnya, ini yang menarik tadi yang Ibu sampaikan, peningkatan hubungan pelaku usaha, yaitu kampung sayur dengan pasar, dengan masyarakat. Oh ternyata yang kontak di luar negeri, oh ternyata ada yang mau mengunjungi. Ini penting yang berikutnya. Kemarin kita bahas yang Mbak Mahda tentang customer experience management, itu ada di situ sebenarnya. Kemudian yang berikutnya keunggulan operasional, ya karena setelah memahami pola layanan di dalam kampung sayur, akhirnya melakukan beberapa keunggulan. Ternyata ada jasa nilai tambah ya, membuat berbagai aneka makanan. Bagaimana cara mereka ke situ tuh hanya wisata atau wisata edukasi, tadi disampaikan anak-anak melakukan itu ya. Kemudian kelangsungan usaha, dan ini yang menarik terakhir, akhirnya digitalisasi yang dilakukan di kampung sayur itu memberikan satu yang disebut dengan transformasi masyarakat itu sendiri di era digital. Baik, saya lanjutkan. Nah, apa saja yang dibutuhkan? Ini ada beberapa teknologi, tetapi nanti saya inikan aja, saya singkat. Yang pertama, bahwa teknologi informasi untuk pertanian ini akan mengangkat mata pencarian masyarakat petani pemilik lahan kecil di kampung. Ini yang pertama. Karena tren sekarang itu teknologi pertaniannya sudah berubah, di mana pakai lahan simpel itu memungkinkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada pendekatan baru sehingga ada membantu dalam memberdayakan masyarakat kampung dengan menyediakan akses yang lebih baik ke sumber daya. Nah, di sini WiFi yang sudah diberikan oleh Pemkot kepada kampung tersebut itu meningkatkan masyarakat karena ada data menunjukkan pertama kali bertani pasti mereka mencari pengetahuan baru. Nah, internet menyediakan itu. Kemudian yang kedua, akses kepada teknologi pertanian dan strategi produksi efektif dan bagaimana ke pasar. Nah, sehingga isu-isu yang dihadapi masyarakat petani ini adalah pengalaman kami mendampingi Kementerian Kominfo tapi untuk tidak kota, tapi 3T, tapi kurang lebih sama. Yang pertama adalah bagaimana TIK membantu optimasi produksi. Ya, itu yang pertama. Nah, di sini salah satu isunya sulitnya mendapatkan penyuluhan. Nah, bisa jadi dari akses internet dan beberapa aplikasi mereka bisa mendapatkan penyuluhan pertanian. Bagaimana sih menanam misalnya anggur Ukraina seperti di Bantul ada kampung anggur. Kemudian bagaimana menanam sayur di lahan sempit. Bagaimana kemarin saya ada pertanyaan menarik ke saya kebetulan, Pak Eka kami mau panen jambu kristal sama jambu air. Kebingungan kalau kebanyakan cara menyimpannya bagaimana, cara supaya awet. Nah, itu contohnya seperti itu. Kemudian optimalisasi pemasaran. Tadi sudah disampaikan Ibu, ternyata dengan viralisasi daripada kampung sayur ini mengoptimalkan pemasaran. Kemudian mengoptimalisasikan harga jual ya. Mungkin nanti Ibu bisa menjelaskan bagaimana harga jual baik sebagai produk kampung sayur sebagai sayur atau kampung sayur sebagai destinasi wisata. Ya, kemudian kalau di 3T itu ada keamanan dan keselamatan ya itu karena mereka ada di luar sana. Kemudian optimalisasi produksi dan lain-lain. Nah, saya lanjutkan, ini beberapa studi
Jadi beberapa negara yang mendapatkan IT untuk pertanian itu ternyata untuk India ini meningkatkan 8,65%, ya. Penyuluhan dan percakapan informasi pertanian itu naikkan ini. Tadi Ibu itu sudah menyampaikan otomatis dengan dikenal pasar lebih luas, dengan dikenal pasar yang mungkin lebih banyak itu pasti meningkatkan penghasilan. Ya, itu yang pertama, ya. Di mana waktu diskusi kemarin ya Mbak Mada ya kita di Pemkop saya belum menyampaikan ini. Dalam artian apakah sudah ada pengukuran berapa persen peningkatan semenjak adanya digitalisasi untuk ekosistem apapun, mau UKM, mau wisata, mau kampung sayur maupun kampung-kampung jenis yang lain. Vietnam juga sama membukukan naik 2,26% ya dengan adanya digital ya. Kemudian kembali India menaikkan dari $6 menjadi sampai $16. Ini yang menjadi concern. Jadi intinya kita sekarang yang menarik di diskusi gelar bicara ini bisa mengangkat bahwa digitalisasi itu bukan sekedar bagaimana menikmati digital saja, WhatsApp-an atau apa, tetapi lebih jauh adalah ada dampaknya atau tidak. Itu yang kita kejar di program-program ini. Nah, checklist apa yang dimanfaatkan? Yang pertama, petani menggunakan digital itu ada kebutuhan penyuluhan, dapat ilmu pengetahuan baru. Ya. Kemudian yang kedua, bicara dampak cuaca. Kalau sekarang namanya ICT for Agriculture and Climate Change. Bagaimana perubahan cuaca mempengaruhi itu. Yang ketiga, akses pasar. Nah, ini menarik pasarnya, tempatnya Mbak Usaswan ini. Pasar dalam arti produk tani, nilai tambah tani, atau yang ketiga sebagai desa wisata. Kampung wisata. Kampung wisata. Yang kedua, yang berikutnya akses kepada logistik. Ya, suplai pupuk, ya, suplai lain, pot-pot gitu ya Bu ya biasanya ya. Itu bagaimana? Akses harga, ya. Apakah organik dan tidak organik berbeda harganya, ya. Seperti itu juga penting dan lain-lain sampai terakhir nanti dibuat grup-grup atau forum petani untuk saling berbagi. Nah, kemudian untuk itu Kota Jogja memberikan ini, infrastrukturnya diberikan, servicesnya diberikan, di pelatihan pendampingan ada aplikasi dan yang menarik Kampung Sayur ini sudah membentuk kelompok yang disebut kelompok Kampung Sayur, mungkin bisa diambil-ambil nanti Kampung Sayur yang digital atau digital Kampung Sayur gitu ya seperti itu. Nah, ini kan sudah dilakukan. Nah, kemudian ini contohnya ya. Ini kebetulan saya bantu adik ya. Kebetulan ini contoh ya dari kelompok-kelompok ini akhirnya bisa pengemasan. Ini diantaranya sudah masuk warung atau supermarket ini ibu-ibu. Nah, ini saya sendiri Mbak Mada. Ya kebetulan saya mengembangkan lebih ke Gunameh itu ya. Sebenarnya nyesel juga tampil di sini nanti ditagih diminta masalah. Iya, Gitu. saya Nah, lagi ini mau contoh minta. ini. Iya, itu guramenya gede banget, Pak, segede saya. Ya, ini Grameh. Ini saya menggunakan lahan tidur di kota. Ya, saya hanya menggunakan petak, mungkin hanya 3x3 gitu ya, untuk mengembangkan ini. Nah, kemudian berikutnya, apa manfaatnya ke depan di pertanian ini? Ya, misalnya ada tambahan solusi IoT nanti, di antaranya adalah difokuskan membantu petani, ini namanya precision farming ya, di mana petani akan menutup kesenjangan pasokan ya, memastikan hasil yang tinggi, profit dan pelindungan lingkungan. Jadi bisa memahami sampai prediksi kapan panen ya. Ini guyon aja loh Mbak Mahda. Ini gambar apa Mbak? Yang Itu gambar cabai kan? Nah, itu ini bisa menentukan ya. Ini ada mbok tua, mbok enam ceritanya begitu. Maksudnya lombok tua, lombok enam gitu ya. Ya enggak. Nanti akan kelihatan lebih pedes mbok tua atau mbok enam itu bisa dibaca di era presiden. Yang pedes Mbak. Pak Eka lucu. Tuh, Pak. Pedes Katanya mana? lebih pedas ada Pak. Mbok siapa, Bu? Mbak Win Yang aja pedes. Mbok Win Iya. pedas, Mbok Pak. tua pilih pedes. Iya, ini pernah tak upload gara-gara rame harga cabai cerita ini masalahnya hanya masalah selisih keributan mbok tua mbok enam aja harga cabai gitu. Ya, oke saya lanjutkan. Nah, ini adalah alat-alat yang nanti bisa dikembangkan. Menarik ya Ibu ya, kalau misalnya kampung saya bisa mengembangkan aplikasi IT yang bisa memahami pertaniannya. Nah, ini akan menarik menjadi wisata edukasi, bahkan bisa diupload di internet sehingga dimanapun kita berada bisa menjelaskan kondisi pertaniannya. Itu contohnya ya. Kemarin saya instalasi ini habis lumayan nih kalau kemarin itu ya untuk lab itu 30 jutaan ya. Saya bisa membaca Mbak Mahda, ini kurang unsur hara apa, kurang apa tadi mana yang lebih pedas itu ya, gitu dan seterusnya. Sehingga di sini suatu saat yang disebut dengan kampung sayur bisa dibuat kampung sayur virtual gitu ya. Anak-anak, yuk kita lihat kampung sayur Mbok Sasan, kita kenalkan ini mbok tua, mbok enom tadi gitu ya. Terus bagaimana menanamnya, mana yang ini, bagaimana kondisi unsur haranya dan sebagainya. Ini bisa nanti dijual, diakses gitu ya, misalnya untuk
layanan informasi pertanian untuk edukasi, sehingga bisa jadi tidak perlu kembausasan untuk daerah-daerah yang jauh untuk memahami kampung sayur tadi. Karena apa? Di sini nanti akan membaca cahaya, kelembapan, suhu, kelembapan tanah, dan lain-lain. Ya, untuk cerita aja, kebetulan saya sekarang menjadi tim satellite IoT untuk 4 negara, baru uji coba, yang dimana salah satunya adalah fokus pada precision farming ini, bagaimana meningkatkan ketelitian di dalam pertanian, dan ini penting sekali di sektor urban farming. Jadi sekali lagi ya, di sektor pertanian ini bagaimana digital membantu, ada 3 secara garis utama. Yang pertama adalah membantu mengakses informasi mengenai bidang pertanian, pasar itu. Yang kedua adalah bagaimana teknologi IT membantu mereka di dalam meningkatkan produktivitas bertani. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana sebagai bagian daripada memarketingkan hasil-hasil pertanian. Gitu ya Mbak Mahda ya, yang bisa kami sampaikan ya. Kalau pengalaman lain untuk bidang pertanian, kita membantu untuk tapi nggak di kota ya, ada di Pancoh itu, di lereng Merapi, sama di Sangiran. Itu beda lagi sesuai dengan aktivitas. Ya itu mungkin yang masukan, mungkin kalau nanti dikembangkan di Bausasan menjadi kampung sayur, yang bisa jadi menjadi kampung sayur yang virtual ya. Suatu saat Ibu bisa kan nanti membuat kelas khusus, yuk membuat kampung sayur di kota lain, kan bisa online juga untuk seperti itu. Ya. Matur nuwun, selamat sore. Mohon maaf kalau ada kekurangan atau kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gara-gara lihat ini Pak Eka, saya langsung ngebayangin Ibu Win dan timnya itu ini Pak, live shopping, bukan live shopping ya, jualan secara live gitu. Jadi Oke. Lain kali ya Mbak ya. Oke, iya, sip. apalagi pakai double date gitu ya, 12, 11 gitu. Mbak Nada, Bu Win ya, Lifestyle. ada yang saya lupa Bu Win ya, saya sampaikan. Ya Pak. Waktu kita di Jawa Timur itu ada pembinaan, itu menarik Mbak. Misalnya contoh ya, di Jogja ada warung namanya SS, itu apa ya kepanjangannya ya? Serba sambal atau spesial sambal? Iya, serba sambal ya. Serba sambal. Itu lucunya, ada seorang ibu itu mengemas, bisa diklik di internet, nek sambalnya ini, nanti lalapannya ini. Nah itu nanti dikirim ke rumah. Oh iya. Ternyata ibu itu bisa mendapatkan pendapatan sebulan menjadi 12 juta hanya menjual sambal dan lalapan dari kampung sayur. Ya maaf tadi kelewatan tentang itu. Ya, matur nuwun. Keren Pak. Oh, keren, dapat ide ya. Bungkus. Baik, terima kasih Pak Eka untuk insight-insight yang sudah dibagikan, dan kita masih ada cukup waktu yang ya lumayan leluasa, kita bisa menanggapi ya pertanyaan-pertanyaan dari partisipan. Baik Bu Win dan juga Pak Eka, tadi kita sudah mulai menjawab pertanyaan dari Gede Ekoprint Jogja ya, yang juga pengen membuat kampungnya menjadi kampung Ekoprint. Semoga segera terwujud ya, dengan inspirasi dari Ibu Win tadi. Kemudian ada partisipan bernama Nur Mahmudi bertanya kepada Ibu Winariati terkait strategi penjualan hasil produksi. Ya, terkait dengan strategi penjualan hasil produksi di kampung sayur dengan persaingan penjualan global, ya terkhusus di pasar-pasar yang ada di Yogyakarta, bagaimana strateginya? Oke Mbak Mahda, betul apa yang disampaikan Pak Eka, bahwa viral itu memang membuat kami jadi mempermudah dalam kami memasarkan, karena dengan kita viral itu masyarakat itu sudah mengakses sendiri. Jadi viral kami itu ada yang pertama itu kami buat tahun 2017 itu adalah di Google Map. Google Map ini sangat membantu tatkala mahasiswa masyarakat umum juga untuk mengakses di situ ketik kebun sayur organik. Langsung di atas sendiri itu nanti kebun sayur organik Bausasaran itu akan keluar. Nah, di situ orang langsung di situ ada kontak saya. Langsung, Bu Win, apakah ada sayur ini? Ada, bisakah gosen ke sini dan sebagainya? Itu akan kami layani kalau ketersediaan dari sayuran itu ada ya tentunya. Yang kami tidak takut dengan persaingan global karena kami merasa bahwa kami memberikan layanan dan juga kualitas produk yang tentunya tidak kalah bersaing dengan yang lain. Seperti itu Mbak Mahda. Jadi luar biasa. Kami walaupun korban viral tapi menikmati karena ada hasilnya. Oke. Gitu. Jadi tadi Iya. lewat Google ini ya,
Google Review atau lewat ulasan di Google atau tadi link di Google. Nah, kalau Link di misalnya Google. betul link di Google. Kalau mau belanja langsung itu apakah ada layanan juga misalnya kayak WA bisnis gitu, Bu Win, yang Ada, online? ada. Jadi kita juga tidak kalah Mbak, kita ya bikin juga Instagram, bikin juga Facebook, bikin Boleh dong Bu juga diinfo akun Instagramnya apa supaya eh, kita rame-rame nih ber-50 lebih follow. oh ya, ya Instagramnya ada kebun sayur Kemah Ripa, ada kebun sayur Bau Sasran. Kalau di apa namanya di Google Map itu ada kebun sayur organik Bau Sasran. Oke Bu, ini Oke. ada tanggapan juga menarik. Tadi setelah Mm-mm. pertanyaan dari Nur Mahmudi, ini dari Sugeng Riyadi. Hmm. Sudah berapa lama proses dari awal dirintis sampai viral, Bu? Oke, sampai Oke. akhirnya diliput oleh Cap Capung tadi ya. Capung, Nah itu betul. ya start sampai dengan diliput Cap Capung itu berapa lama, Bu? Jadi kalau kebun itu kami memanfaatkan lahan dari miliknya Mbah Pujo Raharjo itu tahun 2012. Ada 400 meter. Jadi kami apa namanya memanfaatkan lahan yang beliau dengan ikhlas memberikan. Silahkan untuk dimanfaatkan. Kenapa boleh Mbah? Saya bilang begitu. Karena untuk sangu saya nanti di sana katanya gitu. Iya, itu luar biasa tidak dibangun, belum dibangun, tapi sementara boleh dimanfaatkan untuk sangu saya katanya kayak gitu. Ini luar biasa, Mbak. Jadi sampai 12 tahun ya, dari 2012 sampai sekarang gitu. Hmm. Berapa? 10 tahun ya? Jadi 10 dari tahun. 2012 sampai diliput Cap Capung. Diliput Cap Capungnya itu berapa bulannya? 2019. 2019 ya. 2019. Berarti 7 tahun kemudian. Iya. Itu sebenarnya sudah kami sudah mulai banyak dikenal karena lewat Google Map tadi. Hmm, Setelah ada Cap Capung dan Pak Menteri datang, itu iya. kami tambah viral, tambah terkenal. Oke. Seperti itu, iya. Dan Baik, banyak baik, sekali baik. kunjungan eh, terutama ibu-ibu PKK di kota-kota, di luar pulau dan sebagainya. Dan juga dari pertukaran pelajar kemarin dari Jepang dan Inggris melalui UKDW, juga mereka juga belajar di kebun ternyata senang sekali. Mereka menanam, mereka memasak bayam Brasil, eh, nebang pohon pisang. Ternyata di Jepang tidak ada pisang. Nah, jadi Ah, ngimpor mereka dari Indonesia seperti itu. iya, iya. Kayak gitu. Oh, Jadi wow. excited lah gitu. Gitu, Mbak. Biar mereka excited lah ya dengan pengalaman Iya, langsung. iya. Oke. Oke, ini ada juga tanggapan dari Francisco Saverius Agung Aryawan. Bu Mm-mm. Win, bagaimana untuk menjamin kelangsungan panen atau hasil? Ini pertanyaan pertama. Menjamin kelangsungan. Kelangsungan itu berarti berlangsung terus ya, ada terus gitu Ya, ya. supaya bisa panen terus. Nah, itu Iya. bagaimana Eh, menjaminnya? itu ada apa namanya, memang harus seperti itu. Jadi misalnya minggu ini kita eh, menanam seperti itu. Nanti eh, di minggu berikutnya kita harus pembenihan lagi, membenih, terus berikutnya lagi menanam lagi. Jadi tidak akan putus, Mbak. Seperti itu. Oke. Eh, Nah, ini nanti juga pertanyaan malu. berkaitan dengan bibit, Bu, dari Mm-mm. penanya yang sama, Mas Agung Aryawan. Mm-mm. Apakah bibit juga bikin sendiri atau membibitkan sendiri? Lalu apakah hasil produksi sudah mencukupi warga atau anggota kelompok tersebut? Iya. Iya. Kalau bibit kami bibit sendiri. Jadi kami juga punya kebun bibit yang dibantu oleh waktu Pak Menteri datang ke tempat kita diberikan program 50 juta. Itu kita gunakan untuk membuka lahan calon kelurahan. Jadi kita calon kelurahan yang nantinya akan dibangun, tapi sebelum dibangun kita manfaatkan. Nah, itu di situ ada rumah bibit yang kita bisa membibit di situ. Dan teman-teman di kelompok tani sudah bisa membibit sendiri, jadi kadang mereka membibit sendiri juga di kelompok-kelompok mereka. Begitu, Mbak. Kemudian tadi Mencukupi. apakah ya hasil panen Oh, apakah ya. sudah mencukupi kebutuhan kelompok? Kalau mencukupi 100% tentunya tidak, karena kita tidak bisa menanam yang misalnya menanam padi, tidak bisa. Bisa sebenarnya, tapi apa nih yang hasilnya tentunya kurang bagus ya. Terus kita misalnya wortel juga kita kurang bagus, kentang juga kita tidak bisa. Jadi sayuran-sayuran yang tentunya yang kita tanam itu yang umurnya pendek dan masih bisa ditanam eh, di kota seperti itu. Dan di bawah sasaran disosialisasikan oleh juga PKK, Pokja 3, oleh Pak Lurah dan oleh teman-teman PPL begitu, bahwa setiap rumah wajib menanam.
namanya kampung sayur ya semuanya warganya diharapkan menanam. Kalau kesulitan untuk bibit dan sebagainya bisa menghubungi ketua-ketua kelompok tani atau menghubungi penyuluh dan sebagainya untuk minta bibit seperti itu. Silahkan seperti itu. Jadi sekarang kelompok-kelompok sudah pintar semua berjualan, Mbak, karena kami sudah dibimbing oleh UMKM, oleh Dinas Pertanian, Kominfo dan sebagainya. Tinggal sekarang melaksanakan bagaimana. Salah satunya ada ini Mbak, yang namanya Mbak Endang. Nah, Mbak Endang di sini ada juga Mbak Endang di sini. Beliau riset dan membuat namanya apa namanya minyak urut dari tanaman yang beliau tanam, dari tanaman yang beliau tanam. Dan ternyata apa nih ya banyak peminatnya dan manjur, Mbak. Tersedia Oke. di ini MPP apa pelayanan terpadu di Balai Kota. Oh ya, ada Mbak Jadi ya, Endang di meeting Zoom ini juga. Boleh iya, ada. bersuara Mbak Endang on cam. Yang mana nih? Ada nama Mbak Endang memang, tapi apakah Mbak Endang yang itu atau bukan ya? Oke, nanti boleh resen ya. Oh, Mbak Endang nih. Mbak Endang kate Bon Jovi. Oh my God. Iya, Iya, dia iya, iya. pakai nama marga lagi ya. Mbak Endang boleh dibantu spotlight dong, teman-teman Kominfosan. Mbak Endang, itu beneran tuh budidaya bikin minyak rumput apa tadi yang berkhasiat itu? Minyak urut. Lagi Reno, kita harus keseng kayak kapan kayak gitu. Iya, narasnya kayak kapan kayak bener loh ya. Itu ternyata Mbak Kristina beda lagi. Ya, Mbak Endang Wahyu. Baik, Mbak Endang Wahyu. Mari di spotlight sebentar ya. Mbak Endang Wahyu, boleh dong 1 menit atau 2 menit ya. Kasih pendapat atau pengalaman juga ya tentang budidaya. Tadi tanaman lumut gitu. Mbak Endang, oh Mbak Endang. Iya, Minyak silakan urutnya on mic dulu. Itu mikrofonnya masih di off Masih kan Mbak mati tuh. Endang. minyak urutnya diliatin, Mbak. Nah, Mana minyak minyak urut. urutnya Mbak Endang? Oh ya, sebentar tak ambil. Minyak urut itu sebenarnya sejarahnya tadinya kan kita membuat itu suami itu engkol-engkol yang belakang itu nggak sembuh-sembuh. Sudah di bekam, dipijitkan, itu nggak sembuh-sembuh. Dan sebelum itu kita sudah dapat apa istilahnya pelatihan dari Sidi Bethesda, dari Puskesmas tentang tanaman obat keluarga. Dari situ pengalaman-pengalaman atau khasiat daun-daun yang kita dapatkan, kita ramu dan kita mencari tanaman tersebut yang fungsinya segala macam. Akhirnya kita ramu. Saat itu kita hanya meramu berupa dedaunan aja, seperti ini. Nah, setelahnya kita mencari orang-orang yang sakit nyeri lutut, nyeri sendi, itu kita uji cobakan. Alhamdulillah seandainya 100 orang Kelinci percobaan. sembuh. Jadi alhamdulillah akhirnya yang terakhir kita mendapat pelatihan cara membuat minyak dari kelurahan. Hal tersebut mulai kita praktekkan membuat sebagai minyak. Kalau tadinya hanya berupa ramuan dedaunan, yang kita pikir kalau dengan dedaunan itu busuk, tidak bertahan lama. Dengan adanya pelatihan dari kelurahan, yang gurunya dari Sidi Bethesda, waktu itu Mas Pupung, 1 minggu kemudian kita buat minyak itu. Pada saat kelompok tani kita muncul dengan semangat baru, kita loncengkan juga, dan alhamdulillah peminatnya banyak. Mereka yang sudah membeli kesannya positif dan bagus. Saya kadang-kadang malah malu mendengar apa yang mereka bicarakan. Kenapa bisa sedahsyat itu istilahnya manjurnya. Saya juga nggak mengira kalau itu bisa sampai sembuhnya itu melebihi seperti krim yang seharga 150.000. iya. Mbak Mada, tolong ditanyakan ke Mbak Endang dengan adanya kampung sayur dan inovasi produk itu ada sebenarnya meningkatkan perekonomian tidak sih? Coba tanyakan, Mbak. Oh iya. Kalau lihat dari senyumnya kayaknya meningkat drastis deh. Ya alhamdulillah sebenarnya ini saya menyadari minyak saya sendiri itu sebenarnya cuma saya kurang pede dalam berpromo nggih. Itu saja. Kalau yang di kebun itu sebenarnya cuma taktik kita aja menanam apa ya sebenarnya yang produktif atau yang kalau yang kemarin-kemarin kita akan menanam sawi segala macam itu temennya banyak.
Tapi karena di Bonjowi itu alhamdulillah mataharinya berlimpah-limpah, kita beralih ke bawang merah. Karena kita sempat menanam bawang merah dan berhasil, berarti ini berhasil. Akhirnya kita perbanyak bawang merah yang harga jualnya tinggi dan selalu tetap itu biarpun panennya kecil-kecil tetap dipakai. Kalau sayur itu kadang-kadang kita tawarkan, ini siapa mau nanam, mau masak sawi, pada diem, udah dipanenkan, udah dibersihkan, tapi mungkin pada hari itu mereka nggak mood pas mau makan sawi, akhirnya ya kadang-kadang sawinya nggak ada yang masak. Karena semua kelompok tani menanam sawi bareng-bareng. Seperti itu. Jadi sekarang kita alihkan bawang merah yang harga jualnya tinggi karena memang di wilayah kami itu kebetulan mataharinya melimpah. Yang itu cocok untuk bawang merah. Gitu. Jadi menjawab pertanyaan apakah ekonominya terbantu dengan hobi menanam ini? Ya, sangat terbantu. Baik. Terima kasih Bu Endang untuk sharingnya. Luar biasa banget. Silakan ketik nomor WA Ibu di live chat ini ya. Karena ada yang butuh kontak Ibu untuk bisa dapetin minyak Bonjowi. Iya, semoga sembuh deh. Alhamdulillah, laris. Kalau jangan tidak kepi-kepi ya Pak. Iya. Gara-gara digital nih ya, malah jadi lifestyle ini ya. Iya. Oke, Bu Win. Ini ada banyak banget pertanyaan, Bu Win. Harus kita tanggapi ya. Tapi nggak apa-apa, nanti kalau ada yang mau diberi kesempatan berbicara seperti halnya Bu Endang, boleh banget ya. Ini ada respon dari Mbak Sri Lestari. Ibu Win, apakah kampung sayur bisa juga menjualkan hasil kebun dari kelompok lain? Misalnya nih dari wilayah lain di luar Bau Sasran. Oke, ini pertanyaan dari Mbak Sri. Oke, tidak menutup kemungkinan kita bisa berkolaborasi Mbak Sri. Silakan saja nanti bisa kita komunikasikan. Gitu Mbak Mahda. Jadi kami senang sekali untuk bisa kolaborasi dengan kelompok tani yang lain. Ya, nanti mohon dibantu kalau nggak keberatan Bu Win mengetik nomor WA Ibu Win atau nomor WA tim kali ya. Kalau Ibu Win sudah cukup banyak yang dikerjakan, boleh kontak personnya dari Kampung Sayur Bau Sasran ya, adminnya ya. Iya, lanjut dari Mas Sugeng Riyadi. Oh, tadi udah ya tentang apakah produksi mencukupi sudah. Kemudian dari Mbak Farida Aryani, pernahkah kampung sayur mengalami gagal panen? Kemudian bila gagal panen, bagaimana cara mengatasi kerugiannya agar tetap bisa melanjutkan program bercocok tanam, baik dari sisi materi alias bahan dan biaya, sisi moral semangat petani dan faktanya, maupun sisi yang lain. Iya, dari awal kita memang sudah menyiapkan Mbak Endang. Memang dari awal kita sudah menyiapkan diri Mbak bahwa petani tidak boleh mutungan. Nah, mutungan itu apa ya bahasa Indonesia itu? Patah semangat lah, seperti itu. Jadi kita pernah lah gagal panen, misalnya kita pernah gagal panen 1000 titik hidroponik, sawinya semuanya dimakan ulat dalam 1 malam. Itu pernah. Tapi kita apa namanya ya, sebagai petani tadi orang mutungan ya wes kita resiki semuanya, terus kita sabun apa namanya alat-alatnya kayak gitu, seminggu kemudian kita tanam lagi. Jadi apa Mbak, kita ya itulah tadi semangat terus. Nandur opo sing dipangan, mangan opo sing ditandur. Jadi orang mutungan, ojo mutungan gitu Mbak. Gitu. Iya, betul. Jadi kalau ditanya pernah nggak? Pernah jawabannya Pernah, ya. betul, pernah. Karena kadang kita tuh sering dengarnya tuh kisah sukses ya. Minim kita dengar kisah gagal. Jadi ya terima kasih buat Mbak Sri yang sudah bertanya sangat kritis ya. Iya, ada juga Mbak pengalaman mungkin yang ini, yang lain. Kampung sayur Bau Sasran itu ditanam di gang-gang dan di jalan. Awal-awal itu tandurannya banyak yang hilang. Mungkin pohon alpukatnya diangkut, pohon jambunya diangkut, sayuran di hidroponik diambil, dipanen orang seperti itu. Tapi kita tetap semangat. Tapi alhamdulillah tahun ini Pak Lurah pasang CCTV. Jadi terima kasih Pak Lurah. Ketangkep semua itu malingnya. Ya belum. Mereka udah tahu kalau ada CCTV. Ternyata mereka lebih takut sama CCTV ya. Iya, betul. Iya, baik. Terima kasih buat sharingnya. Berikutnya, waduh Pak Eka, ini pertanyaannya diborong sama Bu Win semua nih. Nggak apa-apa ya Pak Eka. Tapi ada kok pertanyaan buat Pak Eka. Nggak apa-apa ya Pak ya. Tadi Mbak Endang Wahyu menambahkan tambahan dari keberhasilan kampung sayur karena karakteristik masyarakatnya yang rukun dan kerjasama serta gotong royongnya yang
amat sangat menonjol dari kampung-kampung lain. Jadi ini merupakan salah satu Betul, pemacu betul. keberhasilan. Terima kasih Iya, Mbak betul. Endang Wahyu ya. Kemudian Mas Prasetyo, Mbak Bu Win, apa sih kendala-kendala yang dialami dari awal mendirikan Kampung Sayur sampai bisa viral? Wah ini, kendala atau tantangannya apa saja? Kendalanya tentunya banyak ya, tadi itu suka dukanya yang tanamannya hilang dan sebagainya. Itu kadang juga kita ada kadang luntur semangat, Mbak. Ada juga seperti itu. Perlu perlu piknik nih Pak Lurah seperti itu. Nah, tahun ini kita diajak piknik sama katanya sama Pak Lurah. Wah, Insya kodenya Allah. keras banget. Iya. Eh, jadi apa Mbak? Yang tadi itu tidak boleh mutungan, kita harus tetap semangat itu buat dan kegotong royongan dan saling menyemangati, kata Mbak Endang itu benar bahwa kita di Banyu Sasran itu saling bahu membahu, kelompok yang satu dengan kelompok yang lain itu akur seperti itu, itulah yang membuat Banyu Sasran ya bisa sampai sekarang dan eksis itu Mbak. Dan hampir Oke. semua ketua kelompok taninya itu sekarang menjadi apa namanya ya, praktisi dan mereka jadi terkenal. Misalnya Mbak Endang bisa menjadi narasumber tentang obat herbal itu bekerja sama dengan Sidi Bethesda seperti itu. Terus ada Bu Iya. Nina yang olahan pangannya beliau menjadi narasumber untuk pengolahan makanan seperti itu. Mhm. Seperti saya mungkin dan Pak Esperanza gitu menjadi narasumber dan kami apa terbantu perekonomian itu juga karena kami menjadi praktisi dan seperti sekarang ini misalnya Kominfo bisa menggandeng kami dan saya juga menjadi coach gitu di Jakarta Mbak dengan Pak Sandiaga Mhm. Uno itu luar biasa itu dari Kampung Bayu Sasran yang saya tidak apa namanya menghilangkan bahwa semua itu dari Kampung Sayur Bayu Sasran. Iya. Wow, Betul. luar biasa ya. Iya, Karena iya. ternyata ini menjadi cara Tuhan gitulah ya, cara Mm-mm, semesta untuk betul. kemudian ya kemudian mengangkat derajat kampung, mengangkat derajat Betul, betul. umatnya gitu ya, dan juga Betul, mengharumkan betul. nama bangsa tentu saja. Iya, Baik, betul. Pak, Luar biasa. luar biasa. Baik, Hmm. Ibu Win boleh minum air putih dulu Bu sebentar karena berikut ada Oke. pertanyaan buat Pak Eka. Pak Eka, ini ada yang bertanya dari Mas Nur Mahmudi yang bertanya terkait digital informasi ya atau IT pertanian. Apakah juga bisa dilakukan di daerah-daerah yang sangat tertinggal misalnya perkampungan yang minim kelistrikan dan jaringan internet Pak Eka? Terima kasih. Baik Mbak, ya tes Iya, aman Pak Eka. aman ya. Ini saya kebetulan pindah di jalan karena mau ada rapat di BTKP, tapi nggak apa-apa, Oh, tetap mengikuti. Jadi untuk daerah yang walaupun tertinggal itu sekarang tetap bisa menggunakan internet karena sebenarnya sekarang pilihan teknologi itu banyak. Contohnya belum lama misalnya ada instalasi di daerah Maluku Barat Daya ya. Kebetulan kantor juga punya satelit system. Bahkan dulu kita punya pengalaman waktu pertama kali saudara kita ada tsunami juga memasang di daerah yang rawan bencana seperti itu. Jadi kalau akses internet dimungkinkan dan juga bisa menggunakan energi alternatif. Misalnya pengalaman itu bisa juga misalnya uji coba pakai sel surya ya. Karena internet sekarang itu tidak perlu menggunakan daya yang begitu tinggi. Sebenarnya yang penting itu lebih pada aspek edukasi masyarakatnya untuk beradaptasi di digital itu Mas. Jadi itu dari beberapa pengalaman itu kunci penting. Saya kira juga dari Bu Win tadi sama ya bahwa kecepatan adaptasi masyarakatnya beradaptasi di lingkungan digital itu yang sekarang menjadi modal ya, modal utama untuk bisa melakukan online. Nanti selebihnya adalah ilmu-ilmu lain, misalnya pengiriman dan lainnya. Misalnya berapa saudara kita sudah mendapatkan internet di 3T. Itu saya baru tahu, misalnya waktu itu di Buton itu bilang begini, Pak Eka tahu nggak, Anda kenal tahu namanya teri dari Medan, jangan salah itu sebagian besar juga dari kami yang ini kan seperti itu ya. Nah, jadi sudah ada beberapa dengan adanya internet itu akhirnya potensi daerah itu bisa muncul dan mereka bisa melakukan transaksi atau tukar menukar dari beberapa hasil baik pertanian, UKM maupun nelayan. Ya, matur nuwun Bu. Baik, terima kasih Pak Eka. Ada satu lagi nih Pak yang juga bertanya, sekaligus bisa ditanggapi ada satu lagi. Bagaimana cara untuk mengajak mengubah mindset masyarakat bahwa kita sebagai kelompok usaha sebenarnya punya potensi yang bisa dimaksimalkan. Merubah mindset masyarakat. Ini pertanyaan dari Delisa. Silakan Pak Eka. Iya, saya setuju tadi yang sampaikan Bu Win ya bahwa UKM atau bidang usaha ya inti usaha itu adalah sebenarnya intinya semangat berusaha untuk tidak pantang menyerah tadi. Nah sekarang yang jadi menarik di sini mengenai bagaimana usaha kita itu
bisa ada 3. Yang pertama, bisa dikenal di pasar internet. Ya, kita harus ngakui lah. Setiap orang sekarang mencari informasi pasti di internet. Nah, itu yang menarik. Dan rata-rata yang pernah melakukan kegiatan digitalisasi bidang usaha, itu selalu saja mendapatkan pasar. Walaupun dimulai dengan teman ya. Teman-teman, aku punya produk ini di WhatsApp, apa. Kalau itu enak, pasti diviralkan kan. Itu yang hati-hati. Kalau makanan usahakan enak, murah gitu ya. Kemudian yang kedua, usahakan kita punya digital di dalam usaha itu menjadi modal dasar ya. Punya HP itu modal ya. Punya modal itu berarti udah senang sekali punya HP, punya modal karena nanti bisa buat video foto sehingga kita bisa mengirim karya kita tentang mengenalkan produk kita. Kemudian yang ketiga, memahami bagaimana pola orang di dalam mendapatkan produk kita. Misalnya kalau pengalaman pelatihan pendampingan kemarin dikenalkan Google, sehingga di internet itu kita dicari di Google bisa cepat ya. Misalnya Mbak Mada itu terkenalnya misalnya sambal pete misalnya Mbak. Nah itu nanti akan muncul di situ sambal pete Mbak Mada sehingga nanti bisa dicari cepat di internet dan bagaimana mendapatkannya itu ditata. Nah kemudian yang terakhir mengenai semangat tadi adalah bagaimana kita mengenalkan produk itu betul-betul menarik karena dari pengalaman-pengalaman yang ada selama ini asal produk itu menarik itu biasanya juga dinikmati pasar ya. Jadi sekali lagi itu ya Bu ya. Jadi kita secepatnya masuk ke digital itu sehingga apa yang kita lakukan bisa lebih cepat. Bahkan untuk info, produk belum jadi baru desain ditawarkan itu bisa laku. Percaya enggak? Mana ada orang buat perumahan jadi dulu baru membeli kan enggak tahu iklan dulu kan ya. Nah itu contoh ya. Jadi UKM bisa betul itu ke depan ya. Baru punya ide apa sudah dituangkan dan itu nanti bisa dipasarkan melalui internet. Ya, matur nuwun Mbak. Iya, terima kasih Pak Eka. Wah, hati-hati di jalan ya Pak ya. Yang penting tetap join sambil pindah lokasi karena ada ketegasan. Itu di bawah sasran ya, masang CCTV saya loh. Iya. Oh iya ya Pak. Iya. Di program CCTV kampung itu. Iya. Oh iya Pak. Sip Pak. Baik, Pak Eka nanti ya Mbak Mada, Pak Eka, saya pengen ngajak Mbak Mada sama Pak Eka nanti ke Bau Sasran. Saya suguhin ada mie keri, mie sehat dari Bayam Brasil. Oh my God. Oke, dengan senang hati. Terima kasih. Bu. Saya boleh ajak pasukan Kominfo nggak ke sana? Boleh. Kemarin kan teman-teman dari Mbak Ana itu Mas Fajar banyak yang udah nyicipin loh. Oh my God, beruntungnya. Nanti kita dan Mbak Dewi nanti ke sana ya Mbak Dewi ya. Iya, Mbak Dewi, Mbak Suci. Minyak urutnya jangan lupa. Betul minyak urut. Untuk urusan minyak urut silakan nanti ngejapri ya, jangan keras-keras di sini. Iya nanti kalau keras-keras di sini saya minta uang dengar ya. Oke. Baik, Mbak Ibu Win, maksudnya dari tadi pengennya manggilnya Mbak loh ya. Oke. Enggak apa-apa, biar awet muda, Mbak. Iya, beneran. Jadi ini ada tanggapan juga dari sebentar saya cermati ulang ya. Ya. Tunggu tadi dari Mas Nur sudah, Mbak Mira sudah. Oh ya, Mbak Ibu Win punya tanggapan juga tentang mengubah mindset masyarakat, barangkali ada pengalaman di lapangan? Kalau di Bau Sasran dulu, kita memang pernah dapat sindiran seperti itu di kelompok tani kemari. Awalnya kan kelompok kita yang mengawali dulu menanam. Jadi ngapain sih menanam? Orang di pasar 2.000 aja udah dapat sawi, kangkung dan sebagainya seperti itu. Karena mereka belum merasakan bagaimana nikmatnya menanam sendiri dan tentunya kalau menanam sendiri kita kualitasnya kan sudah tahu bahwa tidak ada semprotan pestisida misalnya seperti itu. Jadi nanti kalau mereka sudah mindsetnya sudah berubah bahwa ternyata menanam sendiri asik ya, karena juga menghilangkan stres juga loh Mbak, itu obat ampuh juga. Iya, dan tentunya kalau hasilnya menanam terus ada hasilnya tuh kegembiraan yang akan kita dapat. Iya. Dan walaupun kita dapat sindiran atau sinis dari tetangga-tetangga dulu, tapi kita tunjukkan dulu. Kita tunjukkan, contohkan dulu, oh ini hasilnya. Nah, terus dari contoh itu ternyata virus nandur itu bisa menyebar kemana-mana. Jadi dengan memberi contoh kepada mereka yang punya mindset tadi ya, yang belum satu visi sama kita, dengan memberi contoh. Betul. Baik, Ibu Win ini ada Pak Edi Suryana, KT Ngudi Manunggal. Iya, Pak Edi teman saya itu. Ya. Muji saya tuh kalau itu. Tuh kan ada yang manggil. Mbak Win dan Pak Indra,
menyimak dan memperhatikan materi serta motivasi dari narasumber. Mbak Win selaku penggiat dan inisiator Kampung Sayur bersama teman konco tani kelompok tani sekota, bisa ada intervensi Pemkot Jogja, khususnya minta lahan tetap untuk giat pasar tiban kelompok tani sekota, dan media interaksi kegiatan-kegiatan para aktivis tani kota. Nah, dihubungkan dengan ide yang disampaikan Pak Indra atau maksudnya Pak Eka ya, Pak Eka Indarto, untuk mensinergikan hasil-hasil pertanian dari kelompok tani sekota Yogyakarta, sehingga kapasitas hasil pertanian kota atau kelompok tani yang sudah selalu termonitor para PPL. Ini coba ya, saya juga memahami nih pesan yang ditulis. Sehingga produk tanaman sehat dengan tanaman sehat dengan untuk B2SA. Apa tuh B2SA? Oh, program kali ya. Dan Jogja Sadar Kalori. Hal ini terus-menerus bisa tersosialisasikan. Semoga dengan motivasi dan inisiasi dari narasumber siang ini bermanfaat begitulah ya untuk kita semuanya. Terima kasih untuk Mas atau Pak Edi Suryana. Mau ditanggapi, Ibu Win? Silakan. Pak Edi itu kemarin baru kelompoknya juara 1 untuk lomba Media Star, Mbak. Luar Nah, biasa, keren banget Pak Edi. Jadi teman saya dan beliau itu petani yang salah satu petani kota yang luar biasa. Dan mudah-mudahan nanti Pemkab Kota Yogyakarta bisa memfasilitasi kami, maksudnya biar kita tuh ada basar yang rutin gitu loh, Mbak. Seperti itu. Mungkin kayak ini ya, Sunday morning gitu-gitulah ya di daerah Bau Sasran ya. Khusus untuk tanaman-tanaman atau sayur-mayur. Betul. Semoga segera segera terrealisasi. Ya mudah-mudahan nanti bisa kerjasama dengan Pak Toto dari UMKM ya nanti. Ya. Kita bisa berjualan di halaman kantor UMKM itu loh, Mbak, setiap Jumat. Iya. Tapi baru UMKM di situ ya, mudah-mudahan nanti para teman-teman petani bisa berjualan di sana. Mudah-mudahan nanti kita bisa ada komunikasi lah Pak Edi ya. Nanti mudah-mudahan gitu. Semangat ya Pak Edi. Selalu ngetes saya itu Mbak, soalnya Mbak, beliau ini. Ngetes sekaligus kasih semangat sebetulnya ya. Betul. Luar biasa Pak Edi. Baik, saya ingatkan ya untuk semua partisipan berkenan untuk mengisi link presensi yang dibagikan di live chat, silahkan diisi karena nanti presensi yang diisi oleh Bapak Ibu, saudara-saudara, sobat kami semua nanti akan mempermudah atau memperlancar pengiriman e-sertifikat ya. Jadi silahkan, itu udah ada di live atau di link Zoom di kolom chat ya dari akun Zoom sobat kami ya, silahkan diisi, itu ada link presensinya. Baiklah. Ada satu tanggapan lagi nih, Bu Win. Kayaknya tanggapan terakhir ya. Tanggapan terakhir benar-benar. Dari Mas Sugeng Riyadi, kami ini punya komunitas difabel. Sudah pernah mencoba tanam sayuran, namun belum maksimal. Apakah dari Ibu Win bisa membantu daerah luar kota? Kami dari Moyu dan Sleman. Silakan Bu Win. Siap Mas Riyadi, mudah-mudahan bisa segera, misalnya ada membutuhkan tenaga kami, insya Allah kami bisa ke sana. Dan kemarin saya dengan beberapa teman juga membantu di Yayasan Marti Wuto. Mereka ternyata walaupun punya keterbatasan, mereka sangat antusias untuk menanam. Jadi mereka juga ingin mandiri pangan, apalagi masa pandemi. Mereka ingin menyediakan pangannya sendiri Mbak di lahan yang mereka miliki, walaupun mereka tunanetra. Ini luar biasa. Dan Mbak Endang juga dengan teman-teman difabel juga kemarin dapat pelatihan juga luar biasa. Banyak fasilitas yang bisa kita dapat dari pemerintah Kota Yogyakarta bersama juga teman-teman CSR juga ya, dari perusahaan-perusahaan yang sangat concern juga dengan difabel. Mudah-mudahan nanti ke depan, tahun depan program ini makin banyak dan mereka merasa terfasilitasi dan tentunya menambah semangat. Gitu Mbak Mahda. Oke, Ibu Win, luar biasa. Tadi sudah diketik ya, Bu, nomor WA admin atau nomor WA Bu Win untuk bisa komunikasi di luar meeting Zoom yang sangat terbatas ini ya. Baik. Terima kasih banyak buat semua partisipan. Terima kasih buat semua sobat kami. Saya mau beri tepuk tangan karena keren banget sih pertanyaannya, sampai banjir loh, alias saking banyaknya ya. Terima kasih Ibu Win, terima kasih juga Pak Eka yang sudah dengan semangat berbagi inspirasi, no pelit-pelit, pokoknya semuanya diberikan sepanjang itu bertujuan untuk memotivasi, menginspirasi, dan juga mengedukasi ya. Baiklah Ibu Win, karena ada banyak sekali yang join, boleh dong saya dibantu 3 orang
dari yang kirim live chat itu, Mm-mm. yang beruntung untuk bisa mendapatkan 3 hadiah, masing-masing dapat 1 hadiah ya. 3 orang nih, Oke, bantu saya 3 oke. nama ya. Ya, Mas Sugeng Riyadi, ya Mbak. Oke, Pak Sugeng Riyadi. Oke, terus 2 lagi, Pak Edi, bolehlah Pak Edi. Pak Edi. Oke, sama Oke, siapa lagi nih? bentar. Siapa Pak nih? Pak Edi Suryana ya. Mm-mm. Satu Pak lagi Nur siapa? Mahmudi. Pak Nur Nur Mahmudi. Mahmudi. Oke. Ya, Saya selamat. ulangi. Oke, selamat. Oh ya, ini ada partisipan yang boleh nggak sih materinya di-share, Bu Winarti, nanti yang tadi di-share PDF ya? Boleh nggak Oke, sih peserta dapat materinya? Boleh ya, Bu ya? boleh, boleh. Boleh Silakan ya? di-share Kominfo ya. Ya. Baik, nanti sekalian kalau udah dapat materi dibantu diviralkan ya. Biar Oke, oke. iya dong, dapat materi harus dibagi-bagikan supaya Iya, hal iya, baik itu siap, siap. semakin tersebar luas ya. Iya, iya. Saya ulangi, untuk 3 orang yang beruntung mendapatkan hadiah, Mas Sugeng Riyadi, Mas Edi Suryana, dan Mas Nur Mahmudi. Betul ya? 3 nama tadi mendapatkan hadiah dari Kominfosan, persembahan Pak Irfan dari Bursa Efek Indonesia, perwakilan Yogyakarta. Silakan diambil di kantor Kominfo Sandi, Jalan Kenari nomor 56 Yogyakarta, dan silakan dikomunikasikan di nomor WA berikut ini yang ada di virtual background saya ya. Silakan dikomunikasikan untuk pengambilannya, nanti supaya bisa memperlancar ya. Baik, selamat. Yang belum beruntung nggak usah sedih. Masih banyak kesempatan-kesempatan yang akan datang. Setidaknya tahun depan pasti kita ketemu lagi ya. Oke. Di acara Yang belum Kominfo beruntung Sandi. boleh ke kebun sayur kemarin, Pak. Nanti bisa panen sayur. Kakak. Ya, terima Catat. kasih banyak untuk untuk kabar baiknya ya, Ibu Winariati ya. Oke, Pak Eka, Bu Win, sekali lagi terima kasih banyak. Sehat selalu. Selamat melanjutkan Sama-sama. aktivitas ya. Terima kasih banyak ya untuk kebersamaannya. Saya tuh antara senang tapi juga terharu karena kita ini merupakan digital sesi yang ke-9 atau terakhir. Kita sama-sama berharap kita bakalan bisa ketemu lagi di kesempatan-kesempatan berikutnya dengan pembelajaran-pembelajaran yang bermanfaat pastinya ya. Sekali lagi terima kasih buat narasumber, terima kasih buat sobat kami. Boleh kita berikan aplaus ya. Dan dengan demikian tuntas sudah kebersamaan kita pada hari ini. Kiranya kita semuanya selalu sehat. Dan untuk tim Kominfosan, 2 jempol, kalau bisa 4 jempol saya bisa angkat jempol kaki saya. Dan terima kasih buat yang sudah menyaksikan di YouTube channel Pemkot Jogja. Matur nuwun ya. Baiklah, selamat sore semuanya. Dan saya tutup dengan sebuah pantun. Lungo Surabaya, tuku tempe garit, kulo Magda nyuwun pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat selalu. Waalaikumsalam. Terima kasih.